Udah, gak usah dipikirin terus. Masih banyak di luar sana yang punya masalah lebih berat dari kamu. Seharusnya kamu lebih bersyukur. Kamu pernah nggak mendapat jawaban kayak gitu saat curhat? Atau mungkin justru kamu pernah memberikan jawaban itu ke teman kamu tanpa disadari. Dan sebenarnya itu adalah toxic positivity. Pernah nggak sih kamu merasa di saat sedang tertimpa masalah, lalu kamu curhat ke temanmu, kamu malah makin tidak nyaman, semakin merasa lebih sedih karena lemah dan malah semakin down. Padahal saat itu kamu tahu kalau teman kamu itu memberikan kamu semangat. Kalau iya, itu adalah toxic positivity. Memangnya apa sih toxic positivity itu? Toxic positivity adalah kondisi di mana kalimat-kalimat bernada positif yang diungkapkan seseorang malah bisa menjadi racun kepada mereka yang menerimanya. Kalimat-kalimat positif tersebut akan membuat kamu seolah-olah nggak boleh merasakan sedih dan harus tetap ceria apapun yang terjadi. Keadaan berlarut-larut seperti itu bisa mengganggu mentalmu, karena berpikir positif itu sebenarnya bukan hal yang gampang. Menurut psikologi, justru mengeluarkan emosi negatif seperti menangis, bersedih, marah, dan sebagainya itu dibutuhkan manusia untuk menjadi lebih kenal dan jujur terhadap perasaannya, serta mengenali apa yang sebenarnya terbaik untuk dirinya. Sayang banget kan, seharusnya kamu bisa belajar dari masalah yang kamu alami dan grow up melalui emosi negatif yang kamu rasakan, tetapi kamu malah terjebak di dalam keadaan positif yang sebetulnya semu, alias pura-pura, yang bahkan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi. Demi kesehatan mental, kamu perlu menghindari toxic positivity. Untuk menghindari toxic positivity, kamu bisa melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah menerima emosi yang sedang kamu rasakan. Memang terdengar sepele, tetapi butuh keberanian. Menerima emosi yang muncul bukan untuk membuat kamu terlihat lemah, tetapi justru akan membuat kamu lebih cepat tenang, daripada harus membohongi perasaan sendiri yang nantinya kamu akan terus dibayang-bayangi. Yang kedua adalah self-compassion, yaitu memberikan pemahaman kepada diri sendiri ketika sedang mengalami penderitaan, kegagalan, atau berbuat kesalahan, dengan tidak menghakimi kekurangan dan ketidaksempurnaan diri. Tidak apa kalau kamu nggak sempurna, karena dari situlah kamu akan semakin banyak belajar dan lebih maju. Yang ketiga adalah menyadari hidup memang tidak selalu bahagia. Mungkin di sosial media kita banyak melihat orang-orang yang sangat bahagia dengan hidupnya. Tetapi penting juga untuk menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan emosi yang negatif. Hanya saja tidak selalu ditunjukkan. Emosi negatif bukan sesuatu hal yang memalukan. Untuk menghindarinya, ada baiknya kamu juga mengurangi porsi untuk membuka sosial media supaya kamu bisa lebih fokus di kehidupan nyata. Cara berikutnya yang paling ampuh untuk terhindar dari lingkaran toxic positivity adalah dengan membuat jurnal atau tulisan. Kalau kamu merasa ada hal yang mengganggu pikiran dan membuat resah, coba tuliskan saja. Ini merupakan bentuk meditasi alternatif buat kamu yang tidak mudah mengungkapkan sesuatu dengan berbicara, dan yang pasti kamu tidak akan mendapat komentar yang malah membuat kamu semakin down. Ketika seorang teman sedang menceritakan masalahnya, maka jadilah pendengar yang baik. Jika Anda tidak bisa memberikan solusi, maka berikanlah dia rasa nyaman dengan mencoba untuk memahami apa yang sedang mereka rasakan. Nah, salah satu cara agar kita terhindar dari memberikan toksik ke orang lain adalah dengan mengganti kalimat positif yang menekan menjadi kalimat positif yang empati. Ada masalah apa sih? Coba sini cerita, aku dengerin kok. Gak apa-apa kalau mau nangis, keluarin aja biar kamu bisa lebih lega. Atau, kamu tenangin diri kamu dulu ya, biar kamu bisa berpikir jernih buat dapat solusinya. Terkadang dalam hidup kita hanya membutuhkan seorang teman, bukan seorang motivator. Terkadang dalam hidup kita hanya membutuhkan empati, bukan motivasi.
bersama.